dari distribusi normal, itu adalah kalian disuruh cari tahu nilai X-nya berapa. Jadi nanti diketahui misalnya peluang adalah 99,5%. Berapa nilai X-nya? Nah, untuk kasus yang kayak gini, berarti kalian perlu cari tahu dulu Z-nya berapa. Setelah dapat Z-nya, baru cari X-nya dengan menurunkan rumus yang ini. Kan Z sama dengan X minus mu dibagi sigma. Berarti kalau X itu adalah mu tambah Z dikali sigma. Misalnya ditanya nih, berapa berat yang membatasi kelompok apa namanya ya? Berapa berat? Jadi gini, ini kan distribusi normal nih. Di sini adalah area 0,995 ini adalah area 99,5% orang dengan berat ringan. Jadi di sini ini kan 0,5% ya peluangnya di sebelah sini. Ini adalah 0,5% dari orang-orang yang terberat. Pertanyaannya adalah berapa titik yang membatasi antara kelompok 1 sama kelompok 2? Kelompok 5%, 0,5% terberat ini. Berapa yang membatasi, nilai berapa yang membatasinya di sini gitu. Nah, pertama kita cari dulu nilai Z-nya. Kalau saya tahu bahwa probability-nya 0,9950, berarti nilai Z-nya berapa ya? Kalian bisa cari pakai tabel, tapi di sini saya contohin pakai R. Jadi Q norm dari 0,995 itu adalah 2,575829. Nah, kalau udah tahu ini, nanti saya tinggal cari X-nya. Di sini saya bulatin jadi 2,575 Z-nya. Ya udah tinggal dikalikan aja, dapatlah X-nya 172 tambah 2,575 kali 29 dapat segini hasilnya. Ini cuma variasi soal dan saya rasa ini juga lumayan gampang. Nggak ada yang bingung kan ya? Kalau ada yang bingung silahkan bertanya. Nah, kemudian distribusi normal itu juga bisa dipakai sebagai pendekatan dari binomial. Sama kayak Poisson kan juga bisa dipakai sebagai pendekatan binomial. Nah, syaratnya adalah kapan normal bisa dipakai sebagai pendekatan binomial ketika n dikali p-nya besar sama dengan 5. Nanti kalian bisa gunakan mu-nya itu adalah n kali p, kan bisa menciptakan nilai mu baru di mana mu adalah n kali p dan sigmanya adalah akar dari n kali p kali q. Jadi nanti z-nya adalah, tadi kan ingat ya bahwa z-nya itu z kan sama dengan X kurangi mu dibagi sigma. Nah, di sini karena mu-nya adalah n kali p, jadi diganti dengan n kali p di sini, dan sigmanya adalah n akar dari n p q. Seperti itu. Terus ada beberapa caution atau hal-hal yang harus kalian ingat ketika kalian menggunakan pendekatan normal untuk menghitung binomial, yaitu karena si normal ini dia distribusi yang continuous, sementara binomial itu discrete, kalian harus ingat ketika kalian menghitung berapa peluang X kecil sama dengan 8. Jadi ketika misalnya menghitung X at least 8 itu kan artinya peluang X besar sama dengan 8 ya, paling tidak 8. Nah, kalau kayak gini kalian harus kasih ekstra 0,5. Jadi sebelum 8. Jadi kalian hitungnya dari 7,5. Karena ini untuk mentoleransi konversi dari dari discrete menjadi continuous. Jadi harus dimundurin dikit. Kalau pertanyaannya adalah X more than 8, berarti P X besar dari 8. Berarti kalian bawanya dari 8,5. Karena gini, kenapa kita ada konversi seperti ini? Karena discrete itu kan dia adalah 1, 2, 3 bulat kan ya. Sementara kalau continuous, dia itu angkanya berkoma. Bisa jadi gini, 1,111, jadi dia sangat-sangat teliti sekali. Sehingga kita harus ngasih toleransi seperti ini untuk mendapatkan hasil yang lebih mendekati kebenaran. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaannya, berapa sih peluang at most 8? At most 8 itu artinya kecil atau besar? Coba saya tanya sama Bisa. Bisa ada? Ada, Bu. Ya, kalau pertanyaannya at most 8, berarti ini peluang kecil dari atau besar dari? Lebih dari ya, Bu? Kecil dari. Karena at most itu artinya paling tinggi 8.
berarti X kecil sama dengan 8. Kalau lebih dari, dia at least, paling tidak 8. Berarti kita berbicara dari mulai 8 sampai ke atas-atasnya kan. Kalau at most 8, artinya kita di sini 8 nih. Kita maunya paling banyak 8, ya berarti kita ngomongin yang sebelumnya, dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita ngomongin at most 8, itu kita tambahin 0,5. Jadi ini adalah konversi-konversi yang harus kalian ingat nanti. Terus ini kalau misalnya pertanyaannya X kecil dari 8, berarti jangan ikutkan 8 di sini, kita mulai dari 7,5. Nah, gimana kalau misalnya X exactly 8, maka kalian ambil antara 7,5 sampai 8,5. Ini emang agak-agak membingungkan ya mungkin, tapi intinya adalah nanti kalian bisa hafalkan saja ini kalau misalnya kalian ingin menggunakan binomial sebagai pendekatan normal. Tapi kalau saran dari saya, selama kalian masih bisa menggunakan distribusi yang seharusnya, pakai saja yang seharusnya. Jadi kalau selama kalian masih bisa menghitung binomial dengan rumus binomial, pakailah binomial. Kecuali jika memang sudah tidak ada pilihan lain, juga sudah terdesak sekali, baru gunakan pendekatan seperti misalnya kosong untuk binomial ataupun normal untuk binomial. Karena menggunakan distribusi yang sesungguhnya itu hasilnya akan lebih presisi seperti itu. Ini ada contoh peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit adalah 0,4. Jika diketahui ada 100 orang yang telah terserang penyakit ini, berapa peluangnya bahwa kurang dari 30 orang yang sembuh? Ini kan sebenarnya tentang kasus sembuh dan sakit ini kan adalah binomial. Kenapa binomial? Saya mau tanya sama siapa ya yang belum ditanya? Rifki Miftah, Muslim. Rifki Miftah ada? Ya. Kenapa di sini tadi binomial di sini? Halo? Karena ada dua kemungkinan, bukan sih, Bu? Apa aja dua kemungkinannya? Kamu bisa turn on kamera ketika berbicara? Kalau memungkinkan untuk turn on kamera? Maaf, Bu, kalau di on cam ini sering ngehang, Bu, komputer saya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Gimana? Ini kenapa binomial? Tadi kan ada dua hasil ya, kemungkinan hasil. Kemungkinan sembuh dan sakit, Bu. Ya, betul. Oke, makasih ya Rifki ya, benar jawabannya. Nah, ini kan sebenarnya kasus binomial, tapi karena ceritanya kita kesulitan untuk melakukan penghitungan dengan menggunakan rumus binomial, yang mana rumusnya kemarin ada yang masih ingat nggak rumusnya? Coba saya tanya aja sama, ada yang mau jawab? Silahkan. N CX P pangkat X kali Q pangkat N min X. Tadi Ya. udah awal-awal juga Ibu udah itu nulis. Iya benar. Ini ya, kalau misalnya kita ngerasa bahwa kesulitan untuk menghitung, makasih ya Tio ya, kesulitan untuk menghitung dengan rumus ini, kita bisa menggunakan pendekatan normal, di mana kita gunakan U-nya adalah N dikali P, sehingga kita dapat 100 dikali 0,40, dan sigmanya adalah akar dari N dikali P dikali Q, dapatlah 4,899, sehingga nilai Z-nya adalah 2,14. Nah, nilai Z ini kita cari di tabel, berapa nih peluangnya? Dapatlah hasilnya 0,0162. Sehingga kita bisa bilang bahwa peluang bahwa kurang dari 30 orang yang sembuh, alias peluang dari Z kecil dari minus 2,14 sama dengan 0,0162. Jadi cukup kecil peluangnya. Itu untuk menggunakan binomial ya sebagai pendekatan dari normal. Kembalikan. Normal sebagai pendekatan dari binomial. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke central limit theorem? Izin, Bu. Iya, silakan. Izin, Bu, yang terkait yang tadi ada yang 0,5 itu udah ketentuan gimana ya, Bu? Yang ini kan ada kasus ya ada yang dikurangi 0,5 dan ditambah 0,5 itu setiap kasusnya udah ditentuin gimana, Bu? Iya, udah ditentukan. Intinya gini, ini kan kita mau pakai normal sebagai pendekatan
binomial. Binomial itu kan dia diskrit. Sementara kalau kita ngitung distribusi pakai peluang normal, pasti akan ada perbedaan. Jadi gini, coba saya gambar sebentar. Nah, ini ketentuan sih, jadi nanti mungkin bisa dihafalkan saja. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita ngitung peluang di binomial ya, misalnya karena dia diskrit, peluang X kecil dari 8. Berarti kan ini pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Tapi ketika kita ngomongin binormal, peluang X kecil dari 8, ini dia akan mengikut sertakan 7,1, 7,2, 7,3, bahkan 7,9995 misalnya. Karena dia continuous, koma sekecil apapun itu masih bisa include di sana. Jadi untuk memberikan toleransi terhadap apa namanya ya, selisih perhitungan ini, ketika kita misalnya mau ngitung berapa sih peluang at least 8. At least 8 kan artinya paling tidak 8 kan, artinya peluang X besar sama dengan 8. Kita ikutkan juga di sini nilai dari 7,5-nya. Kayak gitu. Karena ini sebenarnya apa ya? Biar dia bisa mengikut sertakan juga nilai-nilai yang mungkin tidak tercover karena tadi perbedaan antara binomial sama perbedaan antara discrete sama continuous. Jadi misalnya tadi kan di sini 7, kalau pakai discrete kan 7 misalnya. Sebenarnya kalau pakai continuous itu bisa 7,1, 7,2 dan sebagainya. Jadi kita kasih toleransi kayak gini. Jadi kita itu mulai dari 7,5-nya juga kayak gitu. Apakah bisa dipahami? Kalau misalnya bingung, ini bisa diingat-ingat aja. Intinya adalah kalau dia 8 kan harusnya di sini nih. Tapi kita ambil dari 7,5-nya untuk mengakomodir hal-hal yang tidak tercakup dalam si discrete. Kalau dia besar dari 8, kita ambil dari 8,5-nya. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi untuk mentoleransinya sih agar hasilnya lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Karena jika suatu distribusi itu binomial sebenarnya, tapi kalian dekati dengan normal, itu kan yang namanya pendekatan pasti ada selisih kan atau bias. Nah, untuk mengurangi bias kita pakai seperti ini. Toleransi yang kayak gini. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Iya, misalnya kayak gini nih, misalnya nih, peluang X besar dari 8, berarti kan 9 dan 10 dan seterusnya. Kalau continuous peluang X besar dari 8, berarti kan kayak 8,5 itu juga ikut, kayak gitu. Makanya kita coba untuk memberikan toleransinya, kita ambil dari 8,5, kayak gitu. Karena sebenarnya untuk toleransi aja sih, kalau misalnya kita ngomongin peluang X besar dari 8, berarti kan mulai dari 9 ya kalau binomial. Sementara kalau continuous itu kan mulai dari 8,01 itu pun udah ikut. Nah, agar nggak banyak banget ruginya gitu, dikasihlah 0,5 gitu toleransinya. Makanya dari 8,5 ngitungnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Hadian. Bu, maaf Bu, Ya. maaf. Kalau Ibu berkenan, boleh nggak Ibu ulangin yang soal terakhir ini Bu, sebelum Hadian nanya ini Bu. Soalnya saya ketinggalan. Oh, oke. Siapa tadi yang barusan bertanya, maaf? Lihat dulu dong wajahnya, nggak kelihatan. Oh iya, bentar Bu. Wajahnya siapa tadi yang bertanya barusan, siapa? Enggak bertanya sih Bu, cuma pengen. Oh, Aklis. Oke. Aklis ya, baiklah. Ini tadi ya. Jadi ini ceritanya ingin menggunakan binomial sebagai pendekatan dari normal. Jadi ceritanya peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit adalah 0,4. Bila diketahui ada 100 orang yang telah terserang penyakit ini, berapa peluangnya bahwa kurang dari 30 orang yang sembuh gitu. Di sini ini kan sebenarnya kasusnya normal, tapi kita bisa pakai binomial sebagai pendekatannya. Tapi ini kalau kalian pakai teknologi R ataupun pakai Excel, ini sebenarnya nggak usah dideketin pakai normal sih, hitung aja pakai binomial bisa, karena udah ada functionnya, misalnya binom.dis kalau di Excel, atau kalau di R bisa pakai pbinom sebagainya lah. Di sini kita mau pakai normal untuk mendekati binomial. Jadi kita hitung binomial adalah kita perlu cari tahu dulu mu-nya berapa, karena harus distandarisasikan dulu dalam distribusi normal.
parameter mu dan sigma itu penting banget. Jadi kita harus cari dulu mu-nya berapa. Jadi kita dapat mu-nya adalah N dikali P sama dengan 40. Karena 100 dikali 0,4. Terus habis itu dicari juga akar dari NPQ-nya untuk mengestimasi sigmanya berapa, dapat 4,899. Kemudian di sini dicari nilai Z-nya. Karena kita mau pakai tabel ya, tapi kalau nggak mau pakai tabel juga bisa. Terus peluang Z-nya, dapat nilai Z-nya min 2,14. Nah, ini cari di tabel. Min 2,14 itu berapa ya peluangnya? Kita cari di tabel. Misalnya tabelnya di sini. Min 2,14. Kalau kalian lagi lihat tabel, boleh sambil dilihat di sini 0,0162. Oke, berarti di sini 0,0162 peluangnya, seperti itu. Itu aja sih, gampang kan ya? Oh iya, paham Bu. Oke. Ya, Ya, terima nggak kasih Bu. apa-apa. Sama-sama. Nanti kalau kalian bingung, kita akan coba untuk ngerjain soal ya. Kalau udah ngerjain soal, insya Allah lebih paham. Nah, terus ada lagi namanya central limit theorem namanya. Kita masuk ya karena ada jam 9, biar kalian juga nggak kelamaan nanti karena masih ada soal-soal yang harus dikerjakan baru. Central limit teorema atau teorema batas pusat ini maksudnya gini. Kalau yang sebelumnya, kalian itu berfokus mencari berapa ya peluang dari X. Kalau di central limit teorema, itu kita berbicara tentang berapa peluang mu X bar dan sigma X bar, berapa peluang dari distribusi rata-ratanya. Artinya gini, kalau misalnya kita punya populasi, misalnya ya, ada populasi banyak gitu, kita ambil sampel sebagian kecil. Ini sampel 1 misalnya. Ambil lagi sampel lainnya, sampel 2. Ambil lagi sampel lainnya, sampel 3. Ini kan rata-ratanya bisa beda ya. Pasti ada perbedaannya, walaupun misalnya tipis gitu bedanya. Tapi pasti ada perbedaannya. Namanya juga, ini adalah estimasi dari rata-rata populasi. Jadi pasti ada selisih di antara mereka bertiga, walaupun sebenarnya nggak banyak. Nah, ternyata si rata-rata ini, kalau kita distribusikan, dia juga bisa dia juga akan terdistribusi normal. Jadi jika suatu data itu terdistribusi normal, maka rata-rata dari sampel-sampelnya itu juga akan terdistribusi normal. Sehingga kita jadinya bisa berbicara seperti ini. Berapa ya peluang rata-rata rumah, harga sewa rumah di Jakarta itu misalnya 1,5 juta misal gitu ya. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang X. Kalau tadi kan soalnya berapa peluang harga sewa rumah 1,5 juta. Ini tidak central theorem. Tapi kalau central theorem itu ketika kita ingin fokus pada membahas mu X bar dan sigma X bar. Kalimatnya adalah yang kayak tadi. Berapa peluang rata-rata sewa rumah 1,5 juta. Berapa peluang rata-rata harga sebuah laptop adalah 9 juta kayak gitu misalnya. Itu udah pakai central limit teorema di mana sebenarnya perbedaannya sama sih. Jadi cuma di sigmanya aja bedanya. Kalau di mu X bar itu sama dengan mu-nya. Sigma X bar itu nanti sama dengan sigma dibagi akar N. Kita lihat contoh soalnya aja ya, biar nggak bingung. Saya hapus dulu. Ya agak susah juga sih hapus sendiri. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini contohnya. Ini berdasarkan contoh kasus yang sebelumnya ya, tentang berat badan pria. Misal diketahui bahwa peluang dari dari contoh kasus yang sebelumnya itu tentang berat badan yang 172 pound dan standar deviasinya 29 pound. Sekarang kita mau mencari tahu berapa sih peluang bahwa 20 orang yang dipilih secara acak akan memiliki rata-rata berat besar dari 175. Jadi di sini kalian lihat kata kuncinya, kita berbicara tentang peluang dari mean weight. Jadi tidak weight aja, kita berbicara mengenai peluang rata-rata, bukan peluang beratnya aja. Nah, karena sekarang kita ngomongin tentang mean, berarti kita harus pakai yang central limit theorem. Di mana sebenarnya central limit theorem itu sama aja dengan yang sebelumnya, hanya bedanya di sini aja di sigmanya. Di sigmanya kita harus pakai
kita harus bagi dengan akar N sebagai weight-nya di sini. Oh, sorry. Kayak gini. Jadi nanti ketika ditanya, maka kita masukin ya. Tadi kan 175 rata-ratanya. Jadi ya udah tinggal 175 dikurangi 172 dibagi 29 per akar 20. Kalau dia bukan central limit theorem, artinya kalau misalnya kita berbicara tentang berapa peluang berat dari seorang pria, maka kita tidak perlu, maka ini kita hilangkan nih akar 20. Cukup sampai sini aja rumusnya. 175 kurang 172 dibagi 29, dapatlah 0, berapa gitu loh Pak. Nah, kalau yang ini dibagi akar 20 jadi 0,46. Jadi Z ini kita cari 0,46 itu probability-nya berapa ya? Kalau di tabel misalnya dapatlah nanti 0,6772. Nah, karena yang kita cari adalah greater than, artinya peluang X bar besar dari 175. Karena setelah kita convert 175 ini ke Z menjadi 0,6, berarti kita cari adalah peluang dari Z besar dari 0,6. Artinya area yang kita cari yang putih atau yang hijau? Ada yang bisa kasih insight? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Yang biru ya, Bu? Yang biru, kenapa bukan yang putih? Kan lebih dari ya, Bu? Ya, karena lebih dari. Dan ingat bahwa tabel Z, dia menyajikan kumulatif dari kiri. Kalau kalian baca definisi di buku, itu dia probability yang dia tampilkan pada tabel itu adalah probability dari ujung paling kiri sampai ke titik di mana X itu berada. Jadi dia selalu menampilkan probability yang sebelah sini. Sehingga kalau kalian mencari yang lebih dari, berarti kan yang dicari yang ini ya. Jadi harus dikurangkan. 1 dikurangi wilayah ini. 1 dikurangi 0,6772. Kayak gitu dapatlah ini 0,3227581. Kalau ini saya kerjanya pakai R, dapatnya segini angkanya. Kalau pakai apa namanya tabel itu juga bisa kayak gini. 0,3228 juga. Oh, ini salah tulis saya ini. Sebentar ya. Maaf ya, ada typo. Nanti bisa diganti juga. Di sini close dulu. Kok jadi kurang dari? Ini harusnya besar dari. Sorry. Silahkan diubah ya di slide-nya masing-masing. Itu untuk yang central limit theorem. Jadi intinya adalah beda di keyword-nya aja ya. Kalau kita sudah membicarakan tentang peluang rata-rata, itu pakailah central limit theorem di mana sigmanya dibagi dengan akar N. Udah itu aja sih bedanya. Nah, ini sebelum ditutup nih, sebelum habis materinya, ada beberapa materi yang menurut saya penting untuk kalian ketahui. Jadi bagaimana cara kita menentukan apakah suatu distribusi itu dia normal atau enggak. Nah, biasanya ada 3 hal yang dipakai oleh orang. Yang pertama, bisa pakai histogram, yang kayak tadi kita bikin. Terus lihat bentukan tabel, bentukan kurvanya. Kalau misalnya secara umum bisa kita bilang dia membentuk lonceng, maka kita bisa bilang bahwa ini normal nih kemungkinan. Terus karakteristik kedua, kita lihat dulu apakah dia ada outliers-nya. Kalau misalnya dia memiliki lebih dari satu outlier, maka kemungkinan dia bukan normal. Terus yang ketiga, ini kalian bisa bikin plot, pakai plot lagi, namanya normal quantile plot. Kayak gini kira-kira bentuknya. Jadi sumbu X-nya adalah nilai X-nya, sumbu Y-nya adalah nilai Z-nya, nilai Z-score-nya, terus dibikin grafiknya, scatter plot dan grafiknya. Apakah dia membentuk garis lurus? Kalau secara umum dia membentuk garis lurus, maka dia adalah normal, kemungkinan besar. Untuk yang quantile plot ini agak repot, jadi biasanya orang pakai teknologi, bisa pakai R ataupun pakai Excel untuk bikinnya. Tapi kalaupun kita mau bikin pakai tangan juga bisa sih, ini bikin grafik seperti ini aja. Ini contohnya, kalau normal itu biasanya dia kayak gini bentuknya. Walaupun ini tidak membentuk kurva yang perfectly kayak bell, tapi secara umum kita bisa bilang lah ini kayaknya bisa lah dianggap sebagai bell. Ini kemungkinan normal dia datanya. Nah, terus yang ini, misalnya ini kan ada satu nih yang outliers-nya atau
yang kurang lebih 1 lah, ini bisa kita bilang masih normal. Tapi kalau udah banyak yang outliers-nya dan dia jauh banget kayak gini nih, ini kan outlier-nya jauh banget di sini nih. Itu mostly dia kemungkinan besar ini nggak normal. Nah, gimana kalau nanti kalian pada saat penelitian punya data yang tidak normal, sementara kalian mau melakukan pengolahan dengan regresi misalnya yang perlu asumsi normal. Nah, untuk kasus yang kayak gitu, kalian perlu mentransformasi datanya dulu. Jadi intinya adalah pilih salah satu cara dari cara-cara berikut ini yang bisa membuat data itu ketika nanti diproyeksikan atau ketika digambarkan dalam bentuk kurva, dia membentuk normal. Kalian bisa mentransformasi dalam bentuk log, atau diakarkan, atau super, atau dikuadratkan, atau bisa boleh metode transformasi lain yang bisa membuat dia nanti menjadi berbentuk normal, bentuk sebarannya. Nah, itu aja sih untuk hari ini materinya. Secara umum, agar kalian merasa tidak terlalu sulit, intinya adalah peluang distribusi normal ini tinggal kemampuan membaca tabel saja, kan harus mampu membedakan mana peluang kecil dari, mana peluang besar dari, seperti itu, dan kalian juga harus tahu cara melakukan standarisasi. Intinya cuma itu sih untuk yang peluang normal, tidak sesulit yang materi di minggu sebelumnya yang kita banyak sekali ada Poisson, ada binomial yang masing-masing itu punya rumus sendiri-sendiri. Kalau yang di normal ini lebih sederhana kalau menurut saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, Kalau nggak ada, ya. kalau Ibu berkenan mengulangi yang tadi contoh itu Bu, yang 175, 172. Tadi saya kebelet kamar mandi Bu karena sakit. Yang mana ini? Iya Bu, iya Bu. Oh ya. Nah, jadi itu ada namanya central limit theorem namanya. Jadi tadi kan kita tahu ya bahwa menstandardisasi itu kan ini rumusnya kan X dikurangi mu dibagi sigma. Ini kalau kita berbicara tentang peluang X kecil dari bla 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 misalnya. Tapi ketika ada kalanya kita itu ingin berbicara tentang distribusi rata-ratanya. Nah, kalau distribusi rata-rata kita pakai central limit theorem di mana sigmanya itu harus dibagi akar n. Jadi kalimatnya gini. Kalau misalnya kita mau bilang berapa peluang seorang pria beratnya besar dari 175 pounds misalnya. Ini berarti standarisasinya tinggal 175 dikurangi mu dibagi sigma. Tapi kalau pertanyaannya berapa peluang seorang pria, berapa peluang dari 20 orang pria yang diambil secara acak, rata-rata beratnya itu 175, besar dari 175, maka ini harus dikasih weight berupa akar n-nya. Ini namanya central limit theorem. Jadi intinya adalah di keywordnya, apakah kita membicarakan rata-rata, peluang dari rata-rata, atau peluang dari satu individu saja. Kalau kita ngomongin peluang rata-rata, maka pakai central limit theorem. Tapi kalau satu individu aja, maka yang standarisasi biasa. Udah gitu aja. Apakah bisa dipahami? Halo. Apakah sudah paham atau masih bingung? Itu 29 dari mana Ibu? Mana 29? Ini Bu. Oh, ini dari soal yang sebelumnya. Jadi tadi ini terkait dengan slide yang, nah ini nih, 29 dari sini. Kan di soal sebelumnya diketahui bahwa berat itu 172 rata-rata. Jadi intinya kan dari suatu populasi diketahui bahwa rata-rata pria di situ beratnya 172 pounds dengan standar deviasi 29 pounds. Terus berapa beratnya seorang pria kecil dari 174 pounds? Nah, kalau kayak gini kita tinggal X dikurangi mu dibagi sigma. Tapi ketika di slide berikutnya kita bertanya tentang berapa peluang rata-rata. Tungguin tadi yang mana tadi ya? Nah, di sini kan kita bertanya tentang berapa peluang rata-rata. Jadi saya ambil 20 orang secara acak di sini. Terus saya mau tahu berapa peluang rata-rata berat mereka ber-20 ini besar dari 175. Nah, kalau kita ngomonginnya berat rata-rata, peluang dari rata-rata, berarti sigmanya harus dibagi akar n. Ini namanya central limit theorem. 29 dari soal sebelumnya. Diketahui di soal sebelumnya. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Ya Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan memang waktu kita tinggal berapa sih ini 40 menit lagi ya,
kita akan melakukan group discussion. Jadi kayak kemarin, saya akan bagi lagi kalian ke dalam beberapa Zoom breakout rooms secara acak. Ada berapa soal yang kita punya? 1 sampai 6, berarti ada 6 kelompok nih yang akan dikerjakan. Dan ini saya belum kerjain ya soalnya, jadi beberapa ada yang udah saya siapkan jawabannya, beberapa ada yang belum. Jadi nanti kita sambil kerjain bareng aja. Langsung saya bagi aja ya, 6 kelompok ya, seperti kemarin. Izin Bu, sebelumnya Bu, Iya, mau tanya yang itu Bu, tentang menentukan Z. Itu tadi kan ada satu contoh yang dia tuh pakai tepi bawah ya Bu, yang 30 orang, yang 100 orang, terus ada 30 orang sembuh. Nah itu kan menentukan Z-nya pakai tepi bawah 29,5. Sedangkan di contoh sebelumnya itu dia pakai 174 aja Bu. Yang contoh sebelum ini. contoh sebelum ini yang mana ya? Oh, ini karena kita melakukan pendekatan normal untuk binomial. Ini kan sebenarnya binomial nih, tapi kita mau pakai pendekatan normal. Kalau yang tadi, yang 174 aja langsung, itu emang dari awal dia normal. Emang distribusinya ini kan maksudnya ya, Kak Risha? Iya Bu, yang ini. Iya, ini karena memang dari awal dia normal. Sebenarnya data ini terdistribusi normal. Normally distributed. Jadi dia distributed. Jadi langsung saja kita menguranginya. 174 kurang 172. Nah, di sini kenapa dia dikurangi 0,5 tadi ya? Nah, ini karena ini sebenarnya kasusnya binomial. Dia kan peluang orang sembuh, orang sakit itu kan binari ya. Jadi dia binomial. Tapi ceritanya kita mau menggunakan normal karena kita malas ngitungnya ribet gitu. Jadi kita pakai pendekatan normal aja biar lebih gampang nyarinya. Jadi di sini kita kasih yang kita kurangi 0,5 karena ada yang tadi namanya toleransi konversi dari discrete ke continuous kayak gitu. Itu tadi Syah. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Salah. Tunggu. Nah, udah lagi. Kalau nggak ada, saya langsung bagi kalian dalam 6 grup ya. Masing-masing nanti mengerjakan soal sesuai dengan nomor dengan nama grupnya. Jadi nanti grup 1 kerjakan soal nomor 1. Pokoknya rule-nya sama kayak di minggu lalu. Paham ya? Paham nggak? Ada diam semua. Lemes banget. Lagi pada pusing ya? Ini pada diam karena pusing kah? Pusing Bu. Iya, Kurang lebih oke. begitu. Nah, mari kita tambahkan pusingnya dengan mengerjakan ini ya. Nanti mudah-mudahan habis ngerjain ini agak terbuka, agak tercerahkan pikirannya mudah-mudahan ya. Oke, saya langsung bagi aja. Breakout rooms. Siap ya, saya akan bentuk 6 kelompok. Assign automatically. Oke, silahkan. Tadi saya sudah share ke kalian link Jamboard. Ada di WhatsApp group. Nah, hasil dari diskusi kalian di foto aja, salah satu boleh foto dan paste di situ, kita lihat sama-sama. Jamboardnya kayak gini. Langsung di frame 2 saya sudah siapkan space untuk tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Oh, ini udah ada 4. Oke, good job. 5, 6, dan habis. Cuman sampai 6 ya. Tim 1 silahkan langsung ditaruh. Nah, sudah ya. Oke, nice. Langsung saja ya kita bahas biar kita tidak terlalu molor waktunya nanti untuk selesainya. Karena saya tahu kalian ada kuliah lagi kan ya nanti di 10:30 ya. Iya, Bu. Iya Bu. Oke, langsung aja tim 1. Siapa yang mau jadi jubir? Ada Akris, Cynthia, Giovanni, Hadian, dan Tio. Silahkan jubirnya. Mana nih yang mau jadi jubir? Tadi hadiah, Bu. Tapi kok sepertinya
Oh, itu udah ada, Bu. Oh, oke. Ayo Bu Hadian. Oke, silakan Hadian. Diceritakan, dijelaskan yang soal nomor 1. Silakan. Nomor 1, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki mesin pengepang makanan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 120 menit. Jadi itu bisa apa ya? Itu nilai mu-nya sebesar 120. Terus ada varians 16 menit. Terus yang ditanya berapakah probabilitas bahwa mesin tersebut dapat diperbaiki dalam waktu kurang dari 125 menit. Nah, di situ diketahui mu-nya 120, terus varians 16 sama X-nya 125. Nah, kan pakai rumus mencari Z-nya itu kalau nggak salah X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nah, di sana ada varians dan untuk mencari standar deviasinya itu di akar dari varians kalau nggak salah ya. Kita nilai standar deviasinya itu akar dari 16 sama dengan 4. Langsung kita substitusi ke rumus Z-nya yaitu X dikurangi mu per standar deviasi sama dengan 125 dikurangi 120 dibagi standar deviasinya itu 4. Dan hasil itu Z sama dengan 5/4 sama dengan 1,25. Nah, setelah dapat nilai Z-nya, terus kita mencari nilai Z-score-nya tuh ya, pakai tabel gitu. Dan setelah dicari, ketemu hasilnya 0,8944. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, benar. Ya, benar. Ada tim lain ada yang mau komentar? Tapi ini udah benar. Good job ya, tim 1. Makasih Hadian sebagai jubir. Sama-sama, Bu. Ya, nah kalian juga bisa, jika misalnya pas jelasin kalian mau sambil coret-coret, kan bisa memanfaatkan tools-tools ini ya. Misalnya mau sambil nulis-nulis atau apa gitu. Atau memberikan teks, itu juga boleh di sini. Jadi manfaatkan saja Jamboard ini untuk memberikan informasi tambahan gitu, untuk menjelaskan. Oke, good job tim 1. Jika tim lain ada yang keberatan dengan jawaban dari tim lainnya, langsung disampaikan aja ya, karena kita ingin mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Jadi langsung saja kalau ada yang keberatan. Oke, kita lanjut ke tim 2. Siapa yang mau jadi jubir? Saya lihat dulu daftar namanya. Ada Pandu, Fendi, Jody, Mahayu, dan Nur Arifah. Ini juga harusnya gampang. Tim 2, tim 2. Izin, Bu. Jody ya, siapa yang mau jadi jubir? Silakan. Enggak, Bu. Saya cuma mau ngomong tadi kami belum beres semuanya, Bu. Belum sempat. Iya, yang udah beres aja. Yang sempat dibereskan aja. Bu, izin, Bu. Iya, silakan. Mahayu yang jadi jubir ya? Iya. Ini di copy ke Jamboard-nya nggak, Bu? Iya, langsung di paste aja kayak tim 1 tadi. Kayak gini tadi, jadi kita bisa lihat hasilnya langsung di sini. Oke, ini ya. Saya besarkan. Oke, silakan. Mau. Nggak apa-apa. Silakan, langsung aja. Saya kecilkan aja ini. Nah, oke. Jadi kamu bisa besarin yang jawabanmu. Oke, nice. Oke, silahkan langsung dijelaskan. Yang pertama kan soalnya banyaknya suatu produk terjual per hari itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 20 dan simpangan bakunya 3. Lalu ditanya berapakah yang A, peluang bahwa penjualan akan kurang dari 16. Kan peluangnya kurang dari 16 berarti peluang X kurang dari 16, Z-nya diketahui bisa dicari dengan 16 dikurangi dengan rata-ratanya terus dibagi dengan standar deviasinya ketemu 1,33. Ya, kemudian
Kan udah ketemu 1,33, jadi peluang kurang dari 16 itu 1 dikurangi 1,33. Iya ya, Bu? Iya, betul. Benar, iya. Ya, Bu, hasilnya 0,0918. Ya, benar. Kemudian yang poin B, peluang bahwa penjualan akan lebih besar dari 18. Peluang X lebih dari 18, Z-nya bisa dicari dengan 18 dikurangi sama rata-ratanya 20, kemudian dibagi standar deviasinya 3, hasilnya minus 0,67. Jadi peluang untuk lebih dari 18, 1 dikurangi 0,7 yaitu hasilnya 0,2514. Salah. Kebalik ya. 1 dikurang 0,2514. Oh iya, maaf Bu. Kemudian yang 0,748 nanti ya. Oke. Yang C, peluang penjualan antara 17 dan juga 22. Jadi dicari dulu satu persatu peluang dari 17 dan juga 22. Hasilnya yang Z-nya 17 minus 1 dan Z-nya 22 0,67. Jadi peluang Z-nya 0,1586553 yang peluang Z22-nya 0,7475075. Jadi keduanya nanti diselisihkan atau dikurangi, hasilnya 0,5909. Ya. Yang D belum selesai, Bu. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu caranya sama kayak yang C ya? Iya, sama. Saya mau tanya, ini yang kalian sempat, ini barusan di googling apa enggak nih, NormDis sama yang mencari function Excel ini? Itu saya bikin di Excel fungsinya yang tadi Ibu bilang pakai NormDis. Oh, oke. Nice. Saya selalu salut ya kalau misalnya ada yang saya baru sekali ngomong terus langsung paham gitu. Saya terharu sekali. Makasih. Saya kira tadi barusan. Tapi sebenarnya masih belum paham, Bu. Barusan itu coba-coba rumusnya kalau nilainya deket sama yang barusan kita hitung manual, kayaknya gitu. Iya, jadi ini intinya ini yang X, yang 16 itu nilai dari X-nya. Ini mu, ini sigma. Nah, ini true kalau dia mau dihitung kumulatif atau enggak. Kalau enggak, berarti cuma nilai di titik gitu maksudnya. Gitu sih. Kalau mau pakai R juga bisa. Kalau R dia lebih intuitif, jadi langsung saja di-plug in. Sebenarnya sama sih parameternya. Nilai X-nya berapa, mu-nya berapa, sigma-nya berapa. Gitu sih. Nah, ini juga satu hal yang mau saya apresiasi adalah kejelian. Kalau di tim 1 tadi saya mau apresiasi juga kejelian kalian dalam melihat bahwa di sini yang ditanya yang disebutin varians ya. Jadi kalian jeli untuk mengakarkannya. Good job. Kalau di tim 2 saya mau mengapresiasi kejelian ini. Di sini disebutkan besar dari, sehingga kalian melakukan 1 dikurang dari. Kemudian di sini juga karena nilai antara, berarti kalian cari dulu nilai Z-nya berapa, kemudian dikurangi dengan Z17-nya. Ini saya sangat apresiasi sekali. Good job, tim 2. Lanjut ya, ke tim 3. Tim 3, siapa yang mau jadi jubir? Ada Bimantika, ada Bintang, Horas, Patricia, Johan, Erika, Rizky, Mufida, dan Salwa. Izin Bu, cuman tadi saya masih, kelompok kami masih belum kelar membahasnya. Jadi untuk yang siapa yang jadi jubir ini? Sorry, saya nggak. Patricia Bu, Patricia. Oh ya, silakan Patricia. Jadi untuk yang ini nomor 3 ini sesuai sama cara yang reverse thinking ya Bu. Jadi diketahui kan mu-nya itu 24, sigma-nya 7. Jadi cari dulu ini Bu, Z-nya. Nah, Z-nya itu tadi saya mencoba pakai RStudio, Bu. Pakai Keynorm 0,12, itu ketemunya minus 1,174987. Bisa di ini, di ininya tuh 1,175 kan ya, Bu? Di buletinnya. Jadi untuk cari X-nya itu sama dengan mu-nya 74 ditambah 1,175 dikali sigmanya 7, ketemu 82.225. Nah, untuk yang gambar itunya masih belum bikin sih, Bu.
Saya masih oke. bingung karena kok ketemunya minus 1,175 gitu. Gambar apa maksudnya? Sorry. Yang apa kayak kurvanya itu, Bu? Oh, nggak usah Kan pakai areanya gambar. gitu. Oh, Nggak gitu. usah pakai gambar sih nggak apa-apa. Di sini kan pertanyaannya adalah berapa kemungkinan nilai A yang terkecil dan nilai B yang tertinggi. Ini artinya kan yang kalau kita misalnya gambarkan kurva, nah kalau mau gambar kurva ngasal coretan tangan juga boleh kok. Jadi misalnya di sini nih, ini adalah batas kelompok yang dapat A, di sini adalah batas kelompok yang dapat B. Pertanyaannya kan ini nih berapa nih batasnya nih gitu, batas antara kasta orang yang dapat A dengan yang dapat B. Jawabannya adalah ini ya, 82,225. Oke, nice. Yang desil ke-6 udah bisa. Yang ini pertanyaan kedua. Sempat dikerjakan kah? Patricia. Ini pakai cara yang desil yang biasa tuh ya, Bu? Ini sebenarnya cuman wording, cuman permainan kalimat. Desil ke-6 artinya kalian kalau misalnya punya kayak gini. Ini kan si apa namanya si normal. Normal ini kan di tengah ya. Ini pasti 50%. Desil ke-6 itu pasti adalah daerah di sebelah sini nih, yang probability-nya sini 0,6. Jadi sama kayak tadi, diketahui peluangnya 0,6, berapa titik di sininya. Itu aja sih. Ini cuma permainan wording aja. Kalau ditanya berapa nilai desil ke-6, oke, desil ke-6 itu kan berarti 60% kan? Jadi ini pasti 0,6 peluang di sini nih. Saya tinggal cari berapa titik di sini. Itu aja. Nggak apa-apa, nanti itu bisa dilengkapi lagi. Gimana kelompok 3? Ibu, saya mau tanya. Ya. Kan kalau tadi kami nyari nilai Z-nya itu kan keluar 1,175 itu. Cuman kalau di tabel Z itu beda, Bu. Itu gimana ya, Bu? Kalau di tabel itu kayaknya 0, gitu kalau nggak salah tadi kami lihat. Sorry. Apa saya ada kesalahan gitu, Bu? Coba kita lihat ya. Di sini X sama dengan mu tambah 2 kali sigma. Nilai Z-nya 1,175. Di tabel yang beda yang mananya maksudnya? Yang beda? Ini di tabel Z-nya, Bu. Itu kan tabelnya dari nilai Z dari 12%, berarti 0,12 gitu ya, Bu? Iya, 0,12, betul. Terus 0,12 itu kalau nggak salah di tabel itu nggak segitu gitu, Bu. Salwa dapatnya berapa kalau di tabel? Sebentar, saya buka tabel dulu. Ini memang kalau pakai tabel itu kita harus teliti banget ya gitu matanya. Saya sendiri sebenarnya. Maaf, agak ke bawah, Bu. Yang itu bukan 0,1 terus 0,02 jadinya 0,5478 itu. Gitu bukan? Oh, ini, yang ini. Iya. Kita lihat dulu ya kalimatnya di sini ya. 12% dari peserta ujian mendapat A. Nah, kalau yang dapat A, biasanya dia pasti masuk ke kasta tinggi kan ya. Artinya dia pasti adalah orang-orang di wilayah sini. Jadi di tabel sama cari peluang nilai Z untuk peluang yang di sini berarti. Karena ingat tabel itu dia menyajikan probability wilayah dari kiri, dari ujung paling kiri sampai sini. Dia selalu kumulatif dari kiri gitu. Jadi ketika Salwa tahunya probability yang sebelah kanan, untuk bisa disinkronkan ke tabel, Salwa cari di sebelah sini. Jadi 1 dikurangi 0,12. Berapa tuh? 0,88. Berapa Z-nya? Berarti nyari Z 0,88 gitu ya, Bu? Iya. Gitu, oke. Aduh, tabelnya hilang. Oke, nanti Salwa bisa cek lagi ya. Kita Iya, lanjut dulu ya ke tim 4 ya, biar nggak kelamaan. Kasih, Bu. Oke, sama-sama. Tim 4, siapa yang mau jadi jubir? Kita lihat ya, ada Aulia Rizky, Nanda, terus ada siapa nih? Panji, Cindy, dan Tarisha. Silakan. Hai tim 4, mana nih orangnya? Saya boleh deh, Bu. Panji ya, silakan Panji. Yang pertama kan tentuin dulu, nah ini termasuk binomial atau enggak. Kami berasumsi ini binomial karena dia pilihannya benar atau salah. Kemudian yang kedua tentuin nilai N, P sama Q. N-nya tuh 80 soal, kemudian P-nya tuh dari 4 pilihan kan cuma satu yang benar. Jadi 0,25, kemudian Q-nya 0,75.
Kemudian yang kedua, dia minta berapa peluang seorang murid menjawab 25 sampai dengan 30 soal dengan benar. Berarti kan 25 itu kan at least-nya, kemudian yang 30 itu at most-nya. Berarti yang 25 ambil nilai batas bawah, kemudian yang 30 ambil nilai batas atas. Kemudian kami masukkan di rumus yang 24. Pertama tentuin NP-nya dulu. NP-nya itu 20 didapat dari 80 dikali yang 0,25. Kemudian NPQ-nya itu, akar NPQ-nya itu 3,87. Kemudian tinggal masukkan 24,5 dikurang 20 per 3,87 didapat 1,162. Kemudian untuk yang 30, 30,5 dikurang 20 dibagi 3,87 dapat 2,713. Kemudian tinggal cari di tabel, didapat bahwa 2,713 itu 0,9965. Kemudian yang 1,16 itu 0,8770. Terus dikurangin, didapat nilai 0,1195. Itu di sini nggak ada ya? Oh ya, maaf Bu, lupa ditulis. Oh, lupa ditulis. Oke, nggak apa-apa. Benar jawabannya. Good job. Thank you, kelompok 4. Makasih Panji sebagai jubir. Saya juga mau mengapresiasi kelompok 4 atas kejeliannya untuk melihat bahwa ini adalah kasus di mana kita menggunakan normal untuk mendekati binomial. Good job. Lanjut ke tim 5. Ini agak lebih tricky. Oke, silakan tim 5. Silakan jawabannya. Ada Aunur, Nur Wahyu, Rifki, Renaldi, dan Syofa. Siapa yang mau jadi jubir? Mana nih tim 5? Izin Bu. Silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya, ini kami baru di soal A doang Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi ini kan diketahui min-nya 352.500, lalu deviasinya 75.000 dan sampelnya 50. Di sini pakai rumus Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Lalu hasilnya 0,3. Halo? Apa? Tim 5 mungkin ada yang mau menggantikan Syofa? Kayaknya dia hilang sinyalnya. Positif Z-nya itu sama dengan 0,6179, Bu. Ya, 0,6179. Terus, tunggu sebentar. At least 375.000, paling sedikit 375.000. Berarti ini yang ditanya adalah kalau paling sedikit 375. Berarti ngitung peluangnya gimana? Mungkin karena kita waktunya udah habis ya sebenarnya ya. Yang tim 5 cukup jelasin yang A aja, yang lainnya nanti bisa dilanjutkan nanti aja. Atau nanti saya jadikan tugas aja buat yang lain, karena yang lain juga belum dikerjain kan ini ya. Silahkan coba dijelaskan sampai selesai dulu. Jadi peluang untuk mendapatkan pendapatan mingguan paling sedikit 375 berapa? Mana nih tim 5-nya hilang semua? Belum selesai penjelasan yang A aja, nggak apa-apa. Aunur Rafiq, Nur Wahyu Hidayat, Rifki Miftah, Renaldi, Syofa. Itu ya, Bu. Apa tuh? Karena kurang dari berarti 1 dikurangi 0,6179 ya, Bu? Iya, betul. Harusnya dikurangi lagi. Jadi peluang untuk mendapatkan paling sedikit berapa tuh? 375
Berarti kalau misalnya kalian gambarkan grafiknya, karena paling sedikit, berarti kan batas minimumnya 375 ya, di mana Z-nya tadi adalah 0,3. Berarti yang kalian cari adalah peluang di sini. Jadi ini adalah 1 dikurang peluang yang di sini ya. Kalau kita bilang ini misalnya apa ya, misalnya ini A misalnya, berarti 1 kurang A, kayak gitu. Itu masih kurang ya, yang untuk yang A perlu dilakukan 1 dikurangi lagi. Good Ya, job. Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, kita belajar, ini emang tempatnya salah ya di sini, makanya saya kasih soal-soal kayak gini biar belajar bareng. Nanti dibenerin lagi, yang BCD-nya nggak, mungkin nanti saya jadikan, bisa kan lanjutkan ekspor, atau mungkin nanti saya jadikan tugas nanti mungkin, tapi lanjut, silahkan diteruskan lagi nanti sesama tim. Terakhir. Itu Bu, Yuk, apa? cepet pulang. Saya tadi mau upload itu error terus Bu. Upload Udah itunya, taruh di fotonya. coba taruh di grup WhatsApp aja biar saya paste di sana. Sudah di grup WhatsApp sudah ada? Oke, sudah, kita copy, kita taruh sini. Sudah Bu. Ya, ini lagi saya paste. Ini ya. Itu ada agak itu sih Bu, hasil akhirnya 0,1038. Jadi gimana? Coba dijelaskan dulu. Ya, tadi kami agak panik sih Bu, karena kami nggak notice yang kalau itu ada 10 toko. Nah, jadi kita ngitungnya ya biasa, terus kayak ya kita ngitung buru-buru tadi dapatnya segi. Jadi kan itu apa namanya, untuk mencari Z-nya dulu dari 9 juta, rata-rata harga laptop di bawah 9 juta rupiah, berarti X-nya 9 juta dikurangi new-nya sebesar 1.9.500.000, terus dibagi sama standar deviasi 1.250.000. Tapi itu kan ada kena dari 10 toko, jadi itu kayak per akar 10, 1.250.000 per akar 10. Itu tadi saya dapat hasilnya itu 395 395.319,41 kira-kira segitu. Terus jadinya minus 500.000 dibagi 395.319,41, itu hasilnya dapatnya minus 1,26. Kemudian kami misalnya di table Z-score-nya itu di minus 1,26 itu dapatnya 0,1038. Jadi itu ada 0,1038. Oke, ya benar. Oke, nice. Makasih udah menotis 10. Jadi saya memang berharap kalian notice ini, sehingga ini nanti harus diakarkan dengan 10. But you did a great job for noticing it. Congratulations ya, tim 6. Makasih, good job, jawabannya benar. Oke, dengan berakhirnya pembahasan untuk soal nomor 6, berakhir juga perkuliahan kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan secara cepat saja barangkali sebelum kita tutup. Yang lain juga tolong untuk didalami lagi ya soal-soal yang lain, terutama soal-soal yang bukan timnya, agar juga dapat feel-nya juga untuk kasus-kasus yang berbeda ya. Nggak ada pertanyaan? Gimana overall untuk hari ini? Pendapatnya? Kalau dibaca lumayan apa? Pusing? Membagongkan. Hari ini kalau kesan saya pribadi, minggu ini kalian lebih diam dibandingkan di minggu selanjutnya. Saya nggak tahu ini apakah ini faktor karena paham jadi diam, atau karena bingung jadi diam juga. Tapi mudah-mudahan karena paham ya jadi diam aja.
Terus juga mengingatkan kembali karena kayaknya UTS sekitar 4 minggu lagi ya kalau nggak salah ya. 3 atau 4 minggu lagi. 3 minggu lagi. Ya, jadi dilihat-lihat saja soal-soal yang sudah pernah saya berikan di sini dan juga coba ekspor yang lain. Karena sebenarnya soal UTS-nya juga bakalan mirip-mirip itu, cuma nanti main-main di permainan kata aja sih, di wording-nya. Jadi kalian harus diketahuinya apa dan gitu ya. Ditanya besar dari atau kecil dari. Itu aja sih palingan nanti harus jeli di situ. Oke, makasih semuanya. Berhubung udah lewat dari jam 10 dan saya tahu kalian ada perkuliahan lagi setelah ini, jadi akan saya akhiri sekarang agar kalian punya waktu untuk prepare ke kuliah berikutnya. Terima kasih semuanya. Semangat terus dan semoga kita semua senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Saya tutup ya. Baik, Bu.